Okay, start the recording. Yes, everyone, welcome back. Kita hari ini akan belajar pronunciation atau pengucapan ya. Sambil menunggu temannya nih, mudah-mudahan ntar lagi segera menyusul nih. Biasanya Jihan, Kanaya udah hadir ya, Aska juga. Mudah-mudahan gak lama ntar lagi menyusul ya, datang. So, any question before we start the lesson? Ada pertanyaan kah sebelum Miss Lydia lanjut? Miss. Oh, Kanaya No. izin hari ini. Oke. Oke. Wah, biasanya ada Kanaya nih, tiba-tiba nggak ada Kanaya hari ini. Oke. Sebentar, Miss Lydia cek dulu apakah udah lebih dari setengah nggak ya. Kanaya izin. Oke, hold on. Berarti yang belum ada Jihan, Aska, dan Noval. Oke, bisa. Kita mulai lagi dulu ya. Mudah-mudahan nanti segera menyusul nih, Jihan. Oke. Let me share screen. Let me know whether you can see it or not. Okay, can everyone see the screen? Yes, Miss. Okay, thank you, Dan. Yes, there's one. Anyone wants to read the title? Siapa mau baca? No, who's that? Knock, knock. Who's coming? Oh, Aska nih. Jihan ya? Kamu sudah tiba-tiba lupa. Kalau profile picture-nya ini tuh biasanya Aska deh. Aska, is that you? Aska. Yes, Benar ya? Iya, yes. Miss Lydia biasanya kalau lihat itu pipinya kayaknya Aska deh. Oke, welcome Aska. Ya, we are about to start ya. Kita baru mau mulai nih. Jadi boleh coba siapa mau baca judul kita hari ini pelajarannya apa? The pronunciation? Silent T. Thank you, Maureen. Ya, betul. Oh ya, nanti ya Aska berarti berikutnya lagi. Yes, so today kita akan belajar silent T. Jadi, again and again, Miss Lydia akan selalu mengulang ketika silent means you don't pronounce it, tidak diucapkan, but the spelling is there. Tapi pengucapannya ada, penulisannya ada gitu ya dalam penulisan. Oke. Ini jadi sedikit lagi ringkasannya, yaitu silent letters are the letters that are not pronounced in a word. Gitu ya. Oke, kali ini ada beberapa silent T rules, ada beberapa peraturan dari silent T. Ya, peraturannya ada yang ikut dengan peraturan, ada juga yang beda dari peraturan, but that's okay. Yang penting, what the most important thing is that you know when you see some of the rules here, berarti kalau kalian melihat beberapa peraturan yang ada di sini, berarti kan langsung ingat, oh itu berarti termasuk silent T. Seperti itu. Kalaupun nanti ada pengecualian, nanti kalian tinggal menambahkan atau mengingat yang menjadi masuk ke dalam pengecualiannya. Seperti itu ya. Jadi katanya di sini, kalau kita bahas dulu sebelum melihat video ya, biar nanti di video akan lebih jelas lagi. Jadi katanya rules yang pertama, akhiran yang berakhiran S-T-E-N. Kira-kira ada yang bisa ngasih nggak ini arti kata apa ya? Listen. Maureen, thank you. Yes, listen. Ya. Nah, tadi kan Miss Lydia udah ngasih tahu tuh di awal. Ada yang mengikuti rules, ada juga yang beda. Tergantung aksen somehow, ataupun terkadang kadang orang ya dia bacanya, dengarnya seringnya yang listen ataupun listen gitu ya, pakai T-nya didengar, tidak di silent gitu ya. Jadi ini nanti kalau bertemu dengan ada yang S-T-E-N, so the letter T, ya situ di garis bawah ya, usually silent, biasanya silent gitu ya. And the second one, ada word ends in S-T-L-E. Kira-kira apa ini? Whistle. Maureen. Wow, you surprised me. Yes, whistle. Ya. Ketika dengar ada so, ini ya, S-T-L-E. Nah, silent. Don't forget to silent the T. Ya, great job.
And then the third one katanya adalah kata yang berakhiran f, kok f jadinya misalnya jadi phonics ya. F-T-E-N. What is it? Anyone? Kira-kira? Often. There you go. Nah, kebetulan Maureen ngasih contohnya T-nya di. That's okay. Again, balik ke yang tadi Miss Lydia sampaikan gitu ya. Somehow it's actually usually silent, but for some people, for some speakers, they don't pronounce it silent gitu. Malah they pronounce the T gitu ya. Tapi sebenarnya actually based on rules itu which should be silent seperti itu ya, usually silent gitu ya. And then yang berikutnya adalah rules-nya French borrow words. Jadi ada beberapa kosakata atau kata dari bahasa Prancis yang kita pakai langsung, itu langsung dicomot gitu ya kalau bahasa ininya. Nah itu nanti akan ada silent T-nya. Apa kata-katanya nanti ada di video ya. Apakah sudah jelas sebelumnya, everyone? Udah kebayang ya? Yes. Oke, nggak terlalu cepat ya Miss Lydia ya. Takutnya kecepatan nih. No, Miss. No, nanti juga akan ada tulisannya ya, contohnya. Oke, so let's see the video and nanti Miss Lydia akan coba post, nanti kalian coba baca ya, ikut baca juga ya, setiap contoh katanya. Oke. Hi everyone, welcome back to Pronunciation with Emma. In today's video, we're going to have a look at words that contain a silent T. Now, I do have a video already that does talk about when we can remove the letter T, but this is in very specific cases. I will link that video down in the description and also in the card above. I also talk about when we remove the D sound as well in words. But in this video, I'm just going to focus on words that always have a silent T. Okay, no special rules that I talk about in that other video. So words that have a silent T. I'll talk about a number of different rules in this video. I'll give you plenty of examples for your listening and pronunciation practice. And at the end of the video, I will include a word that doesn't fit any of these rules that I'm going to talk about, but it's a really important one that you must know. So the first rule, normally if we have the ending S-T-E-N, we normally don't pronounce the T. So we just pronounce it sun, sun. For example, fasten. Oke, boleh dibaca? What was that? Fasten. Fasten ya. T-nya nggak di, ada yang bacanya fa, pakai bunyi fa, ada yang bunyinya baca f, fasten gitu ya. Nah, ini termasuk berakhiran S-T-E-N gitu. Jadi kalian akan silent the T. Oke, great job. Nah, ini ada yang northern, southern ya. Orang yang utara ataupun selatan ya, baik Amerika atau ini ya. Oke, lanjut dulu. Or fasten, glisten. Okay, what was that? Glisten. Glisten. Glisten ya, sen. Again. Nah, ini ada akhiran S-T-E-N. Glisten. Ya, I-nya bukan I panjang ya, pendek ya. Glisten. Oke. Great job, everyone. Kita lanjut dulu ya. Listen. Nah, ini yang tadi diberi contoh oleh Maureen. What is it? Listen. 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 Oh, okay. Someone's coming. Apakah Jihan? Knock, knock. Who's there? Listen. Yes, Aska. Listen. Okay, knock, knock. Who's there? Siapa yang datang barusan? Coba Miss Lydia cek. Oh, Jihan. Hi, Jihan. Welcome. Oh, ternyata Miss Lydia belum rename Aska ya. Sebentar ya. Aska. And then Jihan. Enggak, buat kamu aja enggak mana. Okay, there. Welcome, Jihan. Kita
Kita baru mulai di awal nih ya, rules. Nanti kita akan, mudah-mudahan nanti di review lagi, bukan mudah-mudahan nanti Miss Lydia review lagi terakhirnya ya. Oke, so this time listen. Nah ini termasuk yang kategori tadi ada yang bacanya di silent, ada yang diucapkan gitu ya. No need to worry about that ya. Moisten. What was that? Apakah itu? Moisten. 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 Jadi tidak moisten gitu ya, moisten. Oke, tapi but I think belum pernah dengar sih Miss Lydia ya, tapi kalaupun nanti kalian ternyata misalnya dengar orang lain, oh ya udah berarti dia memang memilih untuk mengucapkan atau melafalkan T-nya seperti itu ya. Oke, next. The next rule is when we have the spelling S-T-L-E. So. So. Ya, jadi bunyi S-T-L-E, tidak dibaca setel gitu ya, atau stle gitu ya. Stle gitu. No ya, tapi so. Gitu ya. So. Ya, oke, kita coba lihat lagi ya. So, yes. Kalau kesel, We don't pronounce the T. Usually, we don't pronounce the T. Sorry Arya, why? Kalau kesel nulisnya gitu dong. So. Okay, is that dead jokes? Salah satu dead jokes ya jadinya ya. Kalau lagi kesel, no, just kidding. Oke, ya betul. Bisa ya kalau kita bikin transkripnya untuk kata kesel, naselnya gitu ya, nggak pakai bunyi ya gitu ya, kesel. Oke Arya, thank you for the dead jokes. Oke, kita balik lagi ya. For example, nestle. Okay, what was that? Nestle. Ya, nestle. Sama kayak bunyi nestle sound ya, suara itu. Ya, nestle. Okay, great. Thistle. What was that? Thistle. Okay. Thistle. Jangan lupa thistle. Ya. I-nya bukan I, tapi E. Thistle. Ya. Nah, oke. That is okay. Tapi kita karena lagi melatihnya yang belakangnya, which is bacanya slow, ya. Great job. Castle. What was that? Castle. Ya, ada yang bacanya castle, ada yang bacanya castle. Okay, great. Or castle. Wrestle. Yes, wrestle. Oke, ini malah tambah lagi ya kalau kita belajar itu silent W juga ya. Ini nggak dibaca tapi nanti lagi gitu ya. Dikit-dikit dulu. Oke, kita lanjut. The next one is when we have the ending FTEN. We normally just pronounce this as fin. So the T completely silent again. For example, soften. What was that? Soften. Tapi ini ada juga yang bilangnya soften ya. Ada yang bilang, ini Miss Lydia pernah dengar sih kalau yang ini. But that's okay again. Kalau memang usually based on rules, soften, katakan dia mengucapkannya soften, that's okay. Gitu ya. Okay, next. Now this one is quite a controversial one. It's so controversial, in fact, I made a full video about it about a year or two ago. This one, you can say often or often. It really... Often. What is it? Often. Yeah, actually often. But again, kita sering dengar banget ya kalau ini ya. Kadang kita bacanya often or often. Jadi dua-duanya are actually accepted. Gitu ya, masih bisa diterima. Gitu. Walaupun based on rules itu adalah silent T. Gitu. Oke, dilanjut lagi. Doesn't matter which one you use, you will be understood whether you use one or the other. So you choose. Personally, I say often by pronouncing with the T. One is not more correct or incorrect than the other. They're both fine. They're both in the dictionary. You choose whichever one you prefer. Often or often. Actually, you know what? Let me know in the comments. Do you pronounce often with a T or no T? Are you team T or not team T? Oke, ditanya tuh, team T or no team T? Team T. Coba Abim. Team T. No. Oh, Abim team T.
No. Okay, Maureen? Tim T. Tim T. And then who else tadi? Coba Arya, Tim T or no T? T. T. Okay. Evelyn? Tim T or no T? Tim T. Tim T. Okay. Shifa? T. T. Okay. Aska? Tim T. Tim T. Okay. Jihan? T. T. Okay. Banyak yang tim T ya di sini ya. Okay. Great job everyone. Ya, remember that. Okay, lanjut. Let me know in the comments. The next one I want to talk about is typically with French words that we have taken and we use in English. So if they end with a T, we normally don't pronounce it. For example, ballet. What was that? Ballet. Ballet. Ya. Tapi ada aja yang bacanya ballet ya, gitu. Tapi but actually in English pronunciation-nya ballet. Kayak ngomong balai ya, tapi balainya pakai bunyi A, ballet. Oke, great job ya. Ini adalah kata yang kita taken from French ya, jadi ballet. Oke, lanjut. Gourmet. What was that? Yes. Gourmet. Ya, ini sering banget lihat nih gourmet nih. Ya, oke. Berarti kan sudah tahu kalau ini dibacanya silent T. Tahu itu apa? Kenapa sayang, Arya? Aku nggak tahu itu apa. Oh, gourmet itu makanan ya, yang suka ngetes makanan, ngecek makanan, menyicipi makanan, yang ahli itu. Nah, itu biasanya disebut. Kenapa sayang? Tester dong. Ya, salah satu. Tapi ini yang memang dia udah spesialisnya gitu ya. Kayak Bisa juga gourmet itu kadang makanan. Kenapa Arya? kayak kritik gitu yang di Ratatouille. Nah, ratatouille. Yes, itu juga salah satunya. Jadi dia bisa memberikan komennya, which is whether it's good or not, ya kayak gitu, food critics gitu ya. Tapi kalau food critics dia bisa bukan dari background yang what is that food, tapi kalau ini memang dari backgroundnya gourmet gitu ya, khusus spesialis untuk menyicipi makanan seperti itu ya. Oke, baru pernah dengar gourmet? Gourmet jadinya gourmet? Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Halo? Yes, Miss. Biasanya di hotel. Nggak ada yang pernah dengar kayaknya. Aku juga nggak pernah. Oke, kita lanjut ya. Buffet or buffet. Yes, which one is it? Buffet. Buffet or? Buffet. Ya, paling sering sih Miss Lydia dengarnya banyaknya bacanya buffet ya. Instead of buffet. Ini yang, wait, hold on sebentar ya. Okay, someone's calling. Yes, this one also, you have to read it. Which one is more familiar with you? Mana yang sering dipakai bacanya? Buffet. Buffet? Buffet. Buffet. Buffet ya. Oke, wait, kita lanjut. Rapport. What's that? Rapport. Rapport, yes. Oh, nice, Maureen. Ya, ini rapot ya. Tapi ternyata pronounce-nya ya jauh banget ya, gitu ya. Oke, so this one malah R-nya nggak kedengaran, apalagi karena memang ini apa namanya French words ya. Oke, kita lanjut. Oh, harusnya R-nya kedengaran. Oke, Ricochet. What's that? Ricochet. Oh, yeah. Ricochet. Ini is a new word. Oh, sebentar. Saya taunya crochet. Oh, makanan apa? Crochet. Sebentar, izin sebentar. Wah.
Oke, thank you for waiting. Ya, kita lanjut lagi. Oh, tadi Maureen di mana? Saya taunya crow shape yang apa? Ngerajut. Ah, iya, itu sama itu. Maksudnya cara pronounce-nya ya. Jadi tidak diucapkan T-nya. Gitu. Oh, yang buat yang ini ya. Biasanya. Oke, grandma. Oke, that's good. Ya, salah satu contoh lainnya lagi. Gitu. Nah, ini salah satu untuk yang kali ini adalah ricochet ya. Ini malah bunyinya ada A gitu. Nah, ini termasuk yang silent T. Oke, kita lanjut. And this one here, I know it's not at the end, but it's still a French word. Mortgage. So the What's that? Mortgage. Mortgage. Oke. Berarti T-nya itu di silent ya. Oke, kita lanjut last lagi. one we have, it doesn't quite fit in with any of the other rules that I've mentioned, but I just wanted to squeeze it in there because it's quite an important word. It's also getting closer. So here we have Christmas. So that's it for this video. I hope you've enjoyed it and you've learned. Oke, tadi dia ngasih satu yang memang sebenarnya nggak masuk, tapi ya ternyata itu silent T ya, jadi tidak kita baca dengan Christ gitu ya, Christmas gitu, tapi T-nya di silent Christmas gitu. Makanya kenapa ya ini cuma dia masukin aja kayak nambah dikit gitu ya, yang tidak sesuai dengan rules. Yes, that's the silent T rules. Any question, everyone? Miss. No, Miss. Yes, Arya. Kalau Kenapa tadi? miss itu apa tuh? Kabut? Oh, missed. Oke. Kalau missed itu beda apa namanya, polanya kan tidak seperti yang ini ya. Oke. Beda kan ya, polanya tidak masuk kategori. Nah, kalau yang itu dia bacanya dipakai T-nya dibacakan gitu ya, moist ataupun mist gitu. Oke, any other question? Master. No. Oke, kita lanjut ya. Kita praktis sekarang lagi. Tadi sudah sebagian kita coba. Nah, ini ada beberapa lagi tambahannya. Oke, boleh dilihat di sini mulai dari berarti number 1 is Abim, baru nanti Maureen gitu ya, sesuai dengan numbers-nya. Oke, kita coba dibaca. Abim. Present. Oke, fasten atau mau pakai bunyi A juga boleh ya, fasten. Oke, great job, Abim. And then Maureen. Wah, kebagiannya sama lagi sama Maureen tadi ya ini. Listen. Okay, and then the third one, Arya. Hasten. Hasten atau ada yang baca juga hasten gitu ya, hasten. Great. Ya, malah ada yang bacanya hasten gitu ya. Ada juga yang ini. Kalau ini pernah dengar Miss Lydia. Oke, next. Evelyn. Glisten. Okay, great job. And then Shifa. Shifa, are you there? Oh, sebentar. Oh, okay. That's okay, Jen. Shifa, can you hear me? Shifa? Yes, Miss. Oke, sayang. Boleh dibaca, sayang, yang ini? Yang Miss Lydia tandai di layar? Moisten. Okay, hold on. Yeah, sorry for the interruption. Okay, moisten. Thank you, Shifa. And then Aska.
Listen. Yes, curtain. Nah, ini karena lihat polanya ya, S-T-E-N. Kalau tadi kan yang Arya itu hanya ST aja ya. ST aja lagi. Iya benar, ST aja. Itu so it's different. Oke, next. Kita berarti kalau dengar kata fasten or fasten, berarti artinya apa in Indonesia? Segera. Oh, karena dari kata fast ya. Hurry. Oke, ini beda ya, beda dengan kata apa namanya? Bisa ya, actually ada yang lebih untuk kata itu ya. Tapi di sini fasten itu adalah mengecangkan ya. Jadi mungkin kalau naik pesawat suka ada kan ya tulisan please ataupun dia what is that? The stewardess will say please fasten your seatbelt, kan? Berarti akan mengencangkan gitu. Oke, and then listen, udah sering ya. Ini artinya apa? Mendengarkan. Yes, mendengarkan atau mendengar. Good. And then hasten or hasten. Ini artinya adalah katanya segera atau mempercepat gitu ya, buru-buru gitu ya. Nah, oke, and then glisten artinya adalah berkilau. Ya, and then moisten, cewek-cewek nih, tapi walaupun masih kecil ya, belum ya, nanti mungkin kalau udah remaja. Yes, melembabkan, karena kata moist ya. And then crescent, Pembaptisan. nah, gitu ya. Ini pembaptisan, itu artinya. Oke, arti word sudah kita coba. Ini ada beberapa dibagi ya biar nggak terlalu banyak. Jadi sekarang bagian yang pertama dulu. Kita coba praktis dalam bentuk kalimat. Ya. Tadi sampai Aiska ya? Untuk baca ya? Oke. Nah, kali ini nanti kalian baca dulu bahasa Inggrisnya. Lalu terjemahkan bahasa Indonesia. Baru mana yang silent T. Oke, kita agak refresh dulu ya. Kita tahu nanti udah lupa rules-nya kan, jadinya oh udah biasa. Okay. Is the instruction clear? Yeah. Okay. Yeah. Now it's Jihan turn. Jihan. Jihan. Jihan, are you there? Jihan? Knock, knock. Jihan? Oh, iya. Oh, yeah, I forgot. So sorry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Boleh. Kebetulan Jihannya begini. Oke, back to Abim then. Abim, boleh sayang dibaca dulu? Ayo, dibacanya stay atau se? Stay, ini. Stewardess. Stewardess. The stewardess told me to fasten my seatbelt. Yes, good job ya. The steward. Nah, ini karena tidak masuk rules yang tadi, karena bukan STN ya dan lain-lain, maka kita baca T-nya. The stewardess told me to fasten my seatbelt. Great job, Abim. Boleh artinya? Pramugarinya. Stewardess artinya apa, Miss? Oh, pramugari sayang. Pramugari. Pramugari. Talk. Talk itu dari kata talk. Tell. Kenapa misalnya jadi talk? Dari kata tell, memberitahu saya untuk mengencangkan seat belt.
Apa itu seatbelt? A. Ikat pinggang. Iya ya, tempat duduknya ini ya, ikat pinggang buat di tempat duduk ini ya, di kursi gitu ya. Nah di sini karena stewardess pastinya di pesawat gitu ya. Oke, mana yang silent T? Fasten. Fasten. Okay, or fasten. Yes, great job. Okay, next is Maureen. What kind of music do you listen to? Oke. Tadi barusan silent ya, which is good. Oke, boleh diartikan perfect, Maureen. Apa jenis lagu yang kamu dengarkan? Oke, apa jenis lagu or apa jenis musik yang kamu dengarkan? Nice. Which one is the silent T? Maureen, which one is the silent T? Oh ya, maaf. Masih sayang. Listen. Okay, great job. And then Arya. He hastened up the stairs. Yes. Boleh. Great. Perfect. He hastened up the stairs. Artinya, tadi kan hasten itu segera ya, buru-buru gitu. Berarti? Dia buru-buru naik stairs itu tangga. Ya, betul. Berarti dia naik tangganya buru? Buru. Oke. Awas nanti jatuh. Iya. Perhatian banget sih Arya. Ya, harus hati-hati ya. Walaupun buru-buru tetap harus hati-hati. Jangan sampai kita menghindari ya, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi, but we try to avoid. Kita coba ya. Tapi betul tuh nasihat dari Arya. Okay, which one is the silent T? Arya, which one is silent T? Hasten. Ya, ada yang bacanya sih Hazen ada yang bacanya Hazen, ada yang bacanya Hazen ya. Oke, great job. Jadinya bacanya Hasan ya, barusan ya. Maksudnya juga seringnya bacanya Hasan ini untuk ini. Oke, that's okay. Thank you Arya. Perfect. And then Evelyn. Her eyes glisten with tears. Yeah, great, perfect. Yes, boleh diartikan sayang. Memang tadi glisten itu kan berkilau tadi ya. Nah, tapi kalau untuk kira-kira kalau lagi nangis berarti matanya kalau bahasa Sunda nama cirambai ini teh ya. Hampir mirip cirambai lah ya. Gitu ya. What is that? Berarti matanya berkaca-kaca. ya boleh dibilang gitu ya, matanya berkaca-kaca gitu. Oke. Yes, which one is the silent T? Listen pastinya ya. Great job Evelyn. And then Shiva. Knock knock, Shiva, are you there? Yes, Miss. Oke sayang, boleh dibaca kalimatnya? She moistened her lips with her lip gloss. Oh, perfect. Yes. Boleh diartikan sayang? Dia. Jadi moisten itu melembabkan? Dia. Dia melembabkan bibirnya. Dengan lip gloss ya, pelembab bibir gitu ya.
Tapi pelembab bibirnya yang berkilap ya ini ya. Oke, nice. Dia melembabkan bibirnya dengan pelembab bibir gitu ya. Nice, nice. Oke, berarti yang silent T-nya Moisten. moisten. Oke, perfect Shiva. Thank you sayang. Oke, berikutnya Aiska. She was Christian Maria. Yeah, she was Christian Maria. Oke, artinya sayang? Dia aku kok lupa ya tulisan apa artinya. Oh, pembaptisan atau berarti kalau di sini dibaptis gitu ya. Kristen itu pembaptisan Dia tadi. sedang di pembaptisan Maria. Iya, oke boleh. Apa? Jadi katanya dia dibaptis. Nah ini dengan nama Maria. Gitu. Jadi nama baptisnya adalah Maria gitu ya. Jadi memang ini kan ada kalau di salah satunya di Katolik ya. Baptis apaan sih, Miss? Kenapa sayang? Baptis artinya apa? Baptis. Kalau secara ininya diartikannya itu adalah jadi kayak orang tua ketika ingin menyerahkan anaknya ke dalam, di sini in a way, aduh susah bahasa Indonesianya ya, pokoknya menyerahkan anaknya ke Tuhan gitu. Jadi kalau ini dia udah jadi misalnya dari sini kan karena Kristen ya, jadi dia udah diserahin ke Tuhan, nah itu namanya dibaptis kayak gitu. Biasanya waktu kecil seringnya ya gitu. Waktu kecil, nah yang biasanya punya nama baptis itu adalah Katolik ya, makanya dia katanya dia dibaptis dengan nama Maria gitu, nama baptisnya adalah Maria. Takutnya sih Miss Lydia salah menjelaskan lebih detail ya, tapi pokoknya intinya baptis itu orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan gitu. Ya, pembaptisan gitu. Oke. Biasanya sih memang kalau udah masuk Kristen gitu biasanya dibaptis kayak gitu lah ya. Oke. That's it. Lalu kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Miss Lydia lanjut. No, oke. Ini ada banyak nih ya sekarang. Kita tadi, Jihan tadi udah. Balik dulu ke Abim lagi. Ini ada berapa yang ini? Oh, masih 6 juga. Oke, Abim. Oke. Ini tadi rules berikutnya ya. Castle, atau ada yang bacanya castle. Yes, kastil. Great job. Maureen? Nasal. Nasal, ya. Bunyinya sama dengan hidung gitu ya, betul. Artinya apa di situ? Tadi katanya nasal di layar? Berada. Berada, betul. Nasal, ya. Ataupun bisa juga nest dari kata sangkar ya, bersangkar gitu ya. And then next, Miss Lydia lupa. Arya? Yang nomor 3, sayang. baso. Baso, yes. Artinya di sini katanya? Kesibukan. Yes, kesibukan ya, sibuk. Hustle bustle, nanti ada kata itu. Oke, berikutnya Avril. Peso. Peso, yes. Oke, artinya? Ulekan. Yes, ulekannya ya. Yang ulekannya ya, itu kalau itunya mortar, beda lagi. Oke. And then Shiva. Shiva, are you there? Yes, yang mana ya? Ini sayang. Whistle. Whistle, yes, whistle. Artinya? Ya. Whistle. Fluid atau juga bisa bersiul ya. Oke, great. Aiska. Whistle.
Wrestle. Yes, wrestle. Artinya? Gulat. Iya, ini sering banget ya dengar kata ini ya. Oke, itu ada lagi contoh berikutnya yang berakhiran STLE. Nah, sudah contoh kata-kata, berarti contoh kali Mat. mat, our sentence. Oke. Ini boleh deh, siapa yang mau coba baca duluan dah? Raise hand. Who wants it? Aku Oh, udah ada 2 orang. Loh, kok di Miss Lydia telat banget keluarnya. Oh, Abim dan Morin ya. Loh, ini urutannya sama lagi ya. Oke, yang keluar di Miss Lydia barusan Morin dulu. Oke, Morin. He is so rich, he has a castle in Scotland. Oh, perfect. Oke, boleh terjemahkan? Dia sangat kaya. Dia memiliki kastil di Scotland. Ya, Skotlandia ya kalau nggak Indonesia. Jadi refleks ya, Scotland. Oke, berarti yang silent T-nya? Castle. Definitely ya. Oke, nice. Serem Oke, banget itu boleh. pasti. Iya, Kosong lagi. kebayang ya. Castle ya. Tenang. Itu kayaknya Duke and Duchess. Oke, berikutnya Abim tadi yang raise hand. Boleh, sayang? Australia, nestled between Indonesia and New Zealand. Oke, boleh. Tadi nestles itu artinya tadi nestle itu berada ya. Berarti terjemahkannya? Australia berada di antara Indonesia dan Selandia Baru. Betul. Oke, so which one is the silent T? Nestled. Definitely. Perfect. Thank you, Abim. Berikutnya siapa mau baca nih? Raise hand. Who wants to read this one? Who doesn't want it? Ini pada belum angkat tangan nih. Nanti Miss Lydia Miss, bantu. Aku angkat, Oke. Miss. Oh, loh kok nggak keluar ya di Miss Lydia? Oh, baru keluar Aska. Oke, Aska boleh sayang tuh. Pas Aska ngomong baru keluar sayang. Oke, boleh sayang dibaca? I love the hustle and bustle of the market. Oke. Oke, I love the hustle and bustle of the market. Oke. Boleh terjemahkan hustle and bustle. Tadi bustle udah ya, kebetulan di atas sibuk. Hustle juga sama sibuk. Berarti kalau di ini kan ya hiruk pikuk atau kesibukan gitu ya. Boleh diterjemahkan sayang? Aku suka kesibukan dan sibuk. Hiruk pikuk lah ya kalau di Indonesiain kali ya, hiruk pikuk gitu ya. Hiruk pikuk di minimarket. apa? Atau enggak supermarket? Market apa market? Super selawain aja bilang. Di pasar gitu ya, katanya saya senang dengan hiruk pikuk pasar katanya. Keramaian di pasar, kesibukan di pasar gitu ya. Kan di pasar mah banyak ya. Nggak cuma ini cuma rame gitu ya. Oke, nice. Thank you Aska. Berikutnya, who wants to read this one? Mungkin nanti takutnya di Miss Lydia telat nih keluarnya, boleh yang angkat tangan sebutkan namanya juga nggak apa-apa ya. Takutnya telat nih kayak barusan. Who wants to read this one? Oh, ini ada keluar satu. Oh, Aska lagi, benar ini? Yes. Atau yang tadi nih? Oh, benar berarti ya. Oke, Aska boleh. Crush the garlic into a paste using a pestle and mortar. Perfect ya. Tadi Miss Lydia lupa, boleh balik dulu dikit ke sini. Mana yang silent T? Miss Lydia lupa tadi. Oh iya, hustle. Hustle and bustle ya, karena ada TLE ya. Oke, kebetulan pas Aska lagi ya. Oke, dilanjut sayang yang ini. Berarti terjemahkan dulu.
crush the garlic into a vase. Udah tadi ya. Udah sayang. Oke. Tadi ulang. Katanya crush the garlic, but ya. Terus kayak inget gitu tapi kok lupa ya. Crush itu bisa menghancurkan Mengha atau menumbuk juga bisa Ulek, kalau ini kan karena ngulek gitu juga karena kebetulan konsepnya ulekan ya. Jadi katanya ulek gak? hancurkan bawang putihnya atau lumut ini mungkin bisa menjadi halus. Jadi halus menggunakan ya mortar Indonesianya apa ya? Misalnya jadi lupa. ulekan. Ya ulekannya si pestle kan, mortarnya. Oke, kita bilangnya ulekan aja dulu ya. Sebentar, misalnya dia coba. Tiba-tiba lupa Indonesianya. Lu Indonesianya. Oh, adukannya. Cobek. Adukan. Cobek tah eta. Kenapa jadi cobek ya? Berarti katanya lumatkan atau hancurkan. Bawang putih. Hancurkan bawang putih itu menjadi halus menggunakan ulekan dan adukan. Cobek tadi, cobek. Aduh, misalnya kenapa lupa sih ini saya tiba-tiba ingatnya cobek doang lagi. Ada sama cobek ya, pokoknya ulekan gitu ya. Aduh. Gitu. Oke, thank you Aska. Jadi aja Aku lucu sering ya. ngeliat ini di YouTube yang Apa? dia Yang- bikin apa tuh kayak fish apa ya namanya tuh buat dia ngulek gitu orang bulenya bikin mask gitu buat muka. Tapi Indonesia tetap dibikinnya itu gak ya? Aduh, misalnya jadi nanti lah misalnya dia coba cek lagi. Oke, thank you. Nah, berikutnya siapa mau baca? Oh, Abim. Boleh. The rivery blew the whistle to end the match. Yes, perfect. The referee or the referee blew the whistle to end the match. Oke, wasit, betul. Wasit meniup peluit tanda berakhir. Yes, tanda berakhir pertandingan ya, atau untuk mengakhiri pertandingan. Perfect, Abi. Boleh. Berarti silent T-nya whistle ya. Oke. Great. Berikutnya, who wants to read? Siapa lagi nih yang keluar? Oh, belum ada. Oh, Aska. Oke, Aska. When I grow up, I want to be a wrestler. Oke. Great. Boleh diterjemahkan, sayang? Saat aku besar, aku ingin menjadi pemuda. Ketika saya nanti besar, katanya, dia pengen jadi, tadi kan wrestle itu gulat. Berarti kalau wrestle, Hancur. yang ininya, yang melakukannya. Berarti pegulatnya. Jadi wrestle itu gulat, tapi kalau wrestler berarti orangnya ya, pegulatnya. Siapa yang mau jadi pegulat di sini? Enggak, sakit. Saya sakit ya. Nggak ada ya. Mending yang lain aja ya. Oke. Manajernya. Oh, manajernya. Tapi harus tahan banting berarti ya nanti. Takutnya malah salah sasaran. Oh, enggak, jangan sampai ya. Oke, tadi kita lanjut lagi ya. Kebetulan hari ini lumayan banyak nih ya.
Nah, berikutnya adalah ada 2 nih, yaitu boleh dibaca yuk bareng-bareng karena cuma 2 aja nih. Apa ini? Soften, Oke, soften or often. Jadi kita tim T ya, often ya. Soften dan often gitu ya. Tim T. Artinya melembutkan dan sering. Ya, sering banget ya kita. Nah, oven, iya kayak ya, oven makanan, masakan. Apa buat masak ya. Oke, berikutnya nih, siapa mau baca nih? Atau boleh dua nih, siapa dulu yang mau baca, nanti baru deh kita ini lagi. Nanti meleleh. Butternya. Iya. Arya baca yuk. Mau baca Arya? Coba dibaca bahasa Inggrisnya. Tapi translate-nya nggak tahu. Apa nanti Miss Lydia bantu yuk. The butter will soften if you leave it out in a room temperature. Yes. Oh, barusan tim T ya, Arya ya, softennya ya. Mungkin kalau kita terjemahkan ini secara ini ngerti ya maksudnya apa, tapi kalau tiba-tiba dibikin sentence ada ini ya. Ya, katanya menteganya akan melembut atau melunak gitu ya, meleleh jika ditinggalkan atau didiamkan di suhu Panas. ruangan ya, suhu ruangan which is 26-27 gitu ya. Oke, malah jadi melunak gitu ya si butternya ketika ini ditinggalkan di ruangan suhu ruangan. Gitu. Oke, berarti silent T-nya, Arya? Soften. Walaupun contohnya tadi tidak silent T ya, but it's okay. Kita kan tim T ya. Oke. Oke, berikutnya siapa mau baca? Aku, Maureen. Oke, Maureen. Ini sekarang mah pas nih timingnya, angkat tangan. Oke, Maureen. How often do you wash your hair? Yes. Artinya seberapa sering kau keramas? Yes, keramas atau membersihkan rambut ya. Yes. Berarti silent T-nya Often. often ya, atau often ya. Oke, tadi sudah nih 3, berarti tinggal yang terakhir adalah French words. Ini ada berapa ya di sini di French words-nya? Ada 5. Oke, Miss Lydia berurut aja dulu ini ya. Oke, boleh dibaca sayang, Abim? Ballet. Ballet, yes. Ballet. Itu artinya ballet ya. Oke, great. And then next, Maureen. Bouquet. Bouquet. Oh, perfect. Ya, ini artinya buket bunga ya. Satu ini. Great. And then Arya. Buffet. Buffet ya, lebih gampang ya daripada buffet. Tapi yes. Ini tim T. Iya. Ada yang baca buffet ya? Buffet. Tapi bagusan buffet. Iya, buffet ya. Oke. Oke, ini artinya tahu ya kalau kita ke acara nikahan itu atau makanannya ya disajikannya begini disebutnya buffet ya. Oke, next is Evelyn. Ricochet. Ricochet, yes, ricochet. Ya, ini artinya pantulan ya. Jauh banget ya, ini bunyinya apa gitu ya. Oke, last but not least, Shiva. Mortgage. Yes, mortgage, yes. Oke, ini artinya di sini gadai ya, sebenarnya kalau Indonesianya itu ya hipotek, jadi yang digadai gitu ya, pegadaian. Oke, great job everyone. Kata sudah, berarti terakhir kita ada kalimat. Ini kita balik ya, berarti yang pertama bacanya dari Aska deh. Tadi belum kebagian ya, Aska. Boleh sayang?
Dia she is Bahasa Inggrisnya dulu. dancer. Okay, great. She is a famous ballet dancer. Mhm. Hey, I was speaking. She is Indonesianya sayang. Dia sangat terkenal penari balet. Oke, dia seorang penari balet yang terkenal. Oke, great. Berarti yang silent T Balet. balet ya, atau bacanya ballet. Yes. Saya les balet nih. Balet Indonesia ya. Ballet. Kayak Bali gitu ya, ngomong Bali. Oke, next. Ini balik lagi ke Bim nih, atau ada yang mau coba baca? Oh, Maureen. Oke, boleh Maureen. He gave her a bouquet of flowers at her birthday. Oh, perfect. Yes. Dia memberikan buket bunga untuk ulang tahunnya. Betul. Berarti silent T Bouquet. bouquet. Perfect, Maureen. Thank you, sayang. Okay. Next, who wants to read this one? Ada yang mau baca? Kalau nggak ada, Miss Lydia pilih nih. Siapa nih yang angkat tangan? Oh, Aska, boleh. Are you having a Oh, Aska, I lose you. Are you having a? Okay, Aska, I cannot hear you. Apakah kamu mempunyai sebuah sit down-nya? Oke, katanya di nikahannya, di pernikahannya, Sit apakah kamu makanannya duduk atau buffet ya? Sit down meal itu kayak udah disiapin di meja makanannya. Kalau buffet kan ngambil sendiri ya. Makanannya sudah. Jadi katanya, jadi makanannya di pernikahannya apakah buffet? Jadi buffet gitu ya. Makanan di pernikahannya disajikan buffet atau disiapkan di meja gitu ya. Jadi kan kadang ada disajikan di meja. Iya, betul. Jadi sit down meal itu yang sudah disajikan di meja. Yang sudah tadi itu apakah kamu mempunyai di meja atau ngambil prasmanan duduk Oh iya betul Indonesia di meja somehow kadang suka lupa Indonesianya apa intinya. Oke, yes, betul Mam. Ya, jadi katanya apakah kamu makan gini kalau enggak atau menyediakan Iya, betul. Makanan yang disediakannya apakah makanan prasmanan atau makanan yang disajikan di meja ya. Aska, kedengaran nggak suara Miss Lydia? Aska? Wah, sinyal kah? Aska? Ya, Miss. Oh, oke. Ya, seperti itu. Berarti silent T-nya? Silent. Oke. T-nya buffet ya, buffet. Oke, nice.
Nih last two. Miss Lydia pengen Evelyn deh. Tadi belum kebagian. Tadi Arya udah Miss Lydia tunjuk nih. Evelyn boleh sayang? Atau nih yang audionya lagi nyala Shiva nih. Boleh Shiva dulu deh. Nanti baru Evelyn terakhir. Mumpung Shiva audionya nyala nih. Shiva, are you there? Yes, Miss. Oke. Dibaca dulu nggak apa-apa. Their second goal was Ricochet. ricochet. Their second goal was a ricochet. Yes. Berarti katanya gol kedua mereka itu dari Ricochet. tuh lihat di gambarnya tuh. Kayak heading ya. Pantulan dari tadi kan ricochet itu artinya pantulan ya. Nah, berarti katanya gol keduanya itu berupa gol pantulan kayak gitu ya. Karena di sininya dibikin noun ya, ricochet. Golnya dari pantulan. Nah, kalau lihat dari gambar sih itu pantulannya dari ini ya, kepala ya. Yang Kenapa Arya? yang pertama pasti hat-trick. Itu kalau 3 hat-trick mah. Iya kan? Oh iya, benar-benar. Benar kan? Oke. Berarti nonton bola juga ya, Arya? Oke. Ya, jadi katanya gol keduanya berupa pantulan. Dari pantulan gitu ya. Oke. Yang berarti silent T-nya adalah ricochet. Nice, Shiva. Thank you, sayang. Evelyn, last one, sayang. Evelyn, are you there? Yes, Miss. Oh, okay. They had to sell their house because they couldn't pay the mortgage. Yes, the mortgage ya. Yes, boleh. Mereka katanya. Had to itu harus ya. Dari kata have to. Mortgage apa, Miss? Oh, tadi mortgage hipotek atau gadai gitu ya. Pegadaian. Jadi berarti mungkin rumahnya digadein ya. Mereka harus menjual rumah mereka karena mereka tidak bisa membayar hipotek aja, nggak apa Indonesianya. Hipotek. Walaupun sebenarnya membayar gadain ini ya kan, itu kan biasanya mortgage itu rumahnya digadein. Nah, dia ini nggak bisa bayar biaya gadainya ya, uang gadainya gitu, cicilannya gitu ya. Oke. Wow, that's the end of our lesson. Buat silent T panjang ya, banyak ya. That's why kita praktisnya ini dibagi biar nggak terlalu langsung berat segitu banyak kata ya. Oke, any question everyone? Ini kebetulan kayaknya nggak ada exercise dedikasi karena udah banyak ya. Tapi kalian agar lebih praktisnya, pronounce-nya lebih lagi, kalian bisa latih lagi sendiri ya. Oke? Any question before Miss Lydia will end the meeting? No. Okay. See you next week ya, everyone. Dengan topik baru minggu depan. Okay? Bye. Thank you. Thank you, Miss. Anytime. Thank you.